Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triuda Akmal Fajri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan S1 Akuntansi. Kali ini saya bersama teman saya Perkenalkan, nama saya Hana Cahyaningrum. akan membahas mengenai utang jangka panjang, khususnya bonds atau obligasi. Pengertian dari utang jangka panjang. Utang jangka panjang sesuai dengan namanya adalah utang yang memiliki jangka waktu pembayaran yang cukup lama, bisa mencapai 1 tahun atau bahkan lebih. Selanjutnya, apa aja sih yang termasuk ke dalam utang jangka panjang? Pertama, ada utang obligasi. Perusahaan-perusahaan besar nggak mungkin meminjam uang miliaran dari satu sumber aja, atau dari satu pinjaman atau kreditor. Dengan demikian, perusahaan tersebut bisa menerbitkan atau menjual obligasi kepada publik. Kemudian ada mortgage debt atau utang hipotek. Utang hipotek adalah suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Kemudian, long term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari. Biasanya, wesel jangka panjang ini ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan. Selanjutnya ada lease obligation atau kewajiban lease. Kesepakatan sewa di mana penyewa atau lease sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti atau lessor atas penggunaan aset. Bond payable atau hutang obligasi. Bonds atau obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah atas suatu pinjaman uang dari masyarakat dan menjanjikan imbalan berupa bunga. Kemudian, hutang obligasi adalah hutang yang diperoleh melalui penjualan surat obligasi dengan bukti tertulis obligasi. Nah, kenapa sih perusahaan mau menerbitkan obligasi dan kenapa investor juga mau menginvestasikannya ke obligasi? Nah, daya tarik obligasi sebagai investasi adalah investor bisa mendapatkan pengembalian yang lebih besar daripada bunga deposito atau savings di bank, dan sifatnya yang cukup liquid sebagai produk pasar modal atau diperdagangkan di bursa efek. Selain itu, obligasi sebagai debt securities atau surat utang adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh issuer atau peminjam lebih rendah daripada bunga dipinjam di bank. Investor obligasi juga bisa mengharapkan atau mendapatkan imbal hasil atau biasa disebut dengan yield atas investasi mereka. The types of bonds atau jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama ada berdasarkan nominalnya, yaitu conventional bonds dan retail bonds. Conventional bonds adalah obligasi yang memiliki nilai nominal yang cukup besar, kurang lebih 1 miliar rupiah per slotnya. Kemudian ada retail bonds yang memiliki nilai nominal yang cukup kecil, yaitu sekitar 1 juta rupiah. Yang kedua, based on the issuer atau penerbitnya. Yang pertama ada corporate bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah government bonds atau bonds yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga adalah municipal bonds, adalah bonds yang diterbitkan oleh local government atau pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah based on interest payment atau berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama adalah zero coupon bonds, adalah obligasi yang tidak menawarkan bunga. Yang kedua, coupon bonds adalah obligasi yang menawarkan bunga. Yang tiga, fixed coupon bonds adalah obligasi yang memiliki tingkat bunga tetap. Yang keempat, floating coupon bonds adalah obligasi yang memiliki tingkat bunga berubah-ubah sesuai dengan nilai pasarnya. Selanjutnya, berdasarkan imbal hasil. Yang pertama ada conventional bonds, disertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investor. Kemudian obligasi syariah. Imbal hasilnya berbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berasaskan prinsip syariah Islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba sama sekali. Kemudian istilah-istilah penting yang berkaitan dengan obligasi yang perlu diingat. Yang pertama adalah
Nominal value, par value atau principal price, yaitu nilai yang tercantum atau tercetak pada surat obligasi. Nilai tersebut menunjukkan jumlah uang yang dilunasi pada tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Yang kedua, due date atau maturity date adalah tanggal obligasi yang setelah disepakati akan dilunasi. Yang ketiga, interest date adalah tanggal pembayaran bunga obligasi. Yang keempat, bond atau kupon interest adalah tingkat bunga per tahun yang akan dibayar kepada pemegang obligasi. Yang kelima, effective interest atau market interest, tingkat bunga yang diinginkan investor atau pasar. Yang keenam, present value of price atau market price, jumlah yang harus dibayarkan saat ini. Kemudian adalah harga pasar obligasi. Harga pasar obligasi dikatakan nominal atau obligasi nominal ketika bond interest sama dengan effective interest atau market price sama dengan nominal price. Kemudian dikatakan premium bonds apabila bond interest lebih besar daripada effective interest atau market price lebih besar daripada nominal price. Lalu dikatakan diskon bond apabila bond interest kurang dari effective interest atau market price kurang dari nominal price. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. If the bond interest rate is 8% dan apabila market atau effective interestnya 6%, maka dikatakan obligasi tersebut dijual secara premium karena bunga pasar lebih kecil daripada bunga obligasi. Lalu apabila bunga pasar 8%, maka dikatakan nominal karena sama dengan bunga obligasinya. Lalu apabila 10%, maka dikatakan diskon karena lebih besar daripada bunga obligasinya. Lalu berdasarkan market price, apabila exchange rate 95%, artinya adalah harga sekarang dari obligasi adalah 95% dari nilai nominalnya. Menghitung harga pasar obligasi atau menghitung nilai sekarang harga pasar obligasi sama dengan nilai sekarang dari jatuh tempo dikurangi nilai sekarang dari pembayaran bunga. Untuk mencari nilai sekarang dari jatuh tempo sama dengan nilai nominal dikali 1 ditambah bunga efektif per periode pangkat minus jumlah periode. Dan untuk mencari nilai sekarang dari pembayaran bunga sama dengan nilai nominal dikali bunga nominal per periode dikali 1 dikurang 1 ditambah bunga efektif per periode pangkat minus jumlah periode dibagi bunga efektif per periode. Contoh, obligasi diterbitkan pada 1 Januari 2020 dengan nominal 1 juta, tenor atau jangka waktu 10 tahun, dan dengan bunga 18%. Dibayar setengah tahunan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Bunga pasar sebesar 16%. Hitunglah harga pasar dan premiumnya. Pertama-tama mari kita hitung nilai sekarang dari jatuh tempo. Yaitu kita masukkan ke dalam rumus nilai nominal sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,08 dari bunga pasar sebesar 16% dibagi 2. Pangkat minus 20 yaitu dari jangka waktu 10 tahun dikali 2 karena 2 periode dalam 1 tahun. Didapat 1 juta dikali 0,2145 sama dengan 214.500. Kemudian kita cari nilai sekarang dari pembayaran bunga, yaitu masukkan rumusnya nilai nominal yaitu 1 juta dikali 0,09 dari bunga nominalnya, yaitu 18% dibagi 2 dikali 1 dikurang 0,2145 dibagi 0,08, itu sama dengan 90.000 dikali 9.819 sama dengan 883.687. Kemudian kita dapat mengetahui nilai sekarang harga pasarnya sama dengan 214.500 ditambah 883.687 sama dengan
1.098.187. Kemudian premiumnya adalah selisih atau gap nilai nominal dengan harga pasar, yaitu 1.098.187 dikurang 1 juta sama dengan 98.187. Penilaian utang obligasi, diskon, dan premium. Pertama ada obligasi diterbitkan pada tanggal bunga. Pencatatan jurnalnya adalah untuk obligasi dengan nilai nominal, karena nilai nominal sama dengan harga pasar, maka kas didebit dan hutang obligasi dikredit dengan nilai yang sama. Untuk obligasi dengan nilai premium, karena nilai pasar lebih besar daripada nilai nominal, maka kas yang diterima lebih besar daripada hutang obligasi yang ditawarkan. Maka jurnalnya adalah kas didebit, hutang obligasi dikredit, dan premium obligasi dikredit, yaitu selisih dari kas dan hutang obligasi. Kemudian, untuk pencatatan jurnal untuk obligasi dengan nilai diskon, karena nilai pasar lebih kecil daripada nilai nominal, maka kas yang diterima lebih kecil daripada hutang obligasi yang ditawarkan. Jurnalnya adalah kas didebit, diskon obligasi didebit, dan hutang obligasi dikredit. Contoh, obligasi diterbitkan pada 1 Januari 2020 dengan nilai nominal 1 juta, jangka waktu 10 tahun dengan bunga 18%. Dibayar setengah tahunan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Bunga pasar sebesar 16%. Hitunglah nilai sekarang harga obligasinya dan buatlah jurnalnya. Dari perhitungan sebelumnya, didapat nilai sekarang harga obligasi sebesar 1.098.187. Maka pencatatan jurnal pada saat penerbitan untuk obligasi premium tersebut adalah pada 1 Januari, kas didebit 1.098.187. Hutang obligasi sebesar 1 juta dikredit. Premium obligasi sebesar 98.187 dikredit. B. Obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Penerbitan atau penjualan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga mengharuskan investor untuk membayar accrued interest atau bunga berjalan. Pencatatan bunga berjalan dicatat sebagai beban bunga atau hutang bunga di kolom kredit. Bunga berjalan dapat dihitung dengan N dikali C dikali T dibagi 12. N sama dengan nilai nominal, C sama dengan kupon atau bunga obligasi setahun, T selisih bulan penerbitan dengan tanggal pembayaran bunga sebelumnya. Lalu di sini ada contoh yang sebenarnya sama dengan contoh sebelumnya, tapi kali ini diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2020. Maka kita harus mencari accrued interest-nya juga. Dari perhitungan sebelumnya didapat nilai sekarang harga obligasi yaitu 214.500 ditambah 883.687 sama dengan 1.098.187. Lalu bunga berjalannya yaitu sama dengan N nilai nominal sebesar 1 juta, lalu C atau kupon atau nilai tingkat bunganya sebesar 18% dikali 2/12. 2 didapat dari selisih dari 1 Januari sampai 1 Maret 2020 sama dengan 1 juta dikali 18% dikali 2/12 sama dengan 30.000. Maka pencatatan jurnal pada saat penerbitan untuk obligasi premium tersebut adalah pada 1 Maret kas sebesar 1.128.187 didebit. Hutang obligasi sebesar 1 juta dikredit. Premium obligasi sebesar 98.187 dikredit. Beban bunga obligasi sebesar 30.000 dikredit. Pencatatan penanaman modal obligasi. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya yaitu harga beli ditambah
semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provisi, dan lain-lain, namun tidak termasuk bunga berjalan. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, selisihnya disebut agio atau premium dan disagio atau diskon obligasi. Agio sama dengan harga beli lebih besar daripada nominal value atau nilai nominal. Disagio sama dengan harga beli kurang dari nilai nominal atau harga nominal yang tercantum pada obligasi. Sebagai contoh, Miss Risa membeli obligasi PT Hartamin pada tanggal 1 Mei 2020. Nilai nominal 10 juta, pada exchange rate 102% dan bunga obligasi 12%. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar 25.000. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung sebagai berikut. Harga beli obligasi sama dengan 102% kali 10 juta, sama dengan 10.200.000. Biaya komisi dan materai sama dengan 25.000, maka harga perolehannya sebesar 10.225.000. Bunga berjalan dari 1 Maret sampai 1 Mei, maka perhitungannya adalah 10 juta dikali 12% dikali 2 per 12, sama dengan 200.000. Maka jumlah yang dibayarkan adalah 10.425.000. Kemudian jurnal yang dibuat oleh Miss Risa pada saat pembelian adalah 1 Mei, penanaman modal dalam obligasi di debit sebesar 10.225.000, pendapatan bunga obligasi di debit sebesar 200.000, dan kas di kredit sebesar 10.425.000 yang dikeluarkan. Pada jurnal sebelumnya, akun pendapatan bunga obligasi di debit dengan jumlah 200.000, yaitu bunga berjalan yang dibayarkan kepada penjual obligasi. Sehingga pada tanggal 1 September 2020, yaitu tanggal pembayaran bunga, maka investor akan mendapatkan full perolehan bunga pada satu periode tersebut, yaitu 1 Maret sampai 1 September. Dan jurnalnya adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga sama dengan 10 juta dikali 12% dikali 6 per 12 sama dengan 600.000. Jurnalnya 1 September, kas di debit sebesar 600.000. Pendapatan bunga obligasi di kredit sebesar 600.000. Amortisasi agio dan disagio obligasi. Amortisasi sendiri adalah pembayaran hutang yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu periode tertentu. Agio merupakan keuntungan bagi penerbit karena mendapatkan dana lebih besar, sedangkan disagio adalah kerugian karena menerima dana lebih kecil. Disagio ini akan ditambahkan pada biaya bunga obligasi yang dibayarkan selama umur obligasi dan dikreditkan ke rekening disagio obligasi. Agio ini merupakan pengurangan terhadap biaya bunga obligasi yang dibayar selama umur obligasi dan dikreditkan ke rekening biaya bunga obligasi. Amortisasi agio atau disagio obligasi dapat dilakukan dengan cara garis lurus ataupun bunga efektif. Lalu berikut ini merupakan contoh soal untuk metode garis lurus, yaitu perhitungan amortisasi disagio obligasi. Misalnya, PT Pelita menerbitkan obligasi 15% tertanggal 1 April 2014 dan jatuh tempo pada 1 April 2019. Nominal untuk setiap lembarnya adalah 100.000. Bunga obligasi yang dibayarkan yaitu setiap 1 April dan 1 Oktober. Tanggal 1 Mei 2014 terjual sebanyak 3.000 lembar dengan harga penjualan bersih yaitu 290.796.000. Maka, disagio yang timbul dari penjualan obligasi tersebut adalah 300 juta dikurang 290.000. Yang pertama yaitu ada contoh soal untuk metode garis lurus, yaitu perhitungan amortisasi disagio obligasi. Misalnya, PT Pelita menerbitkan obligasi sebesar 15% tertanggal 1 April 2014 dengan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2019. Nominal tiap lembarnya yaitu Rp100.000.
Bunga obligasi yang dibayarkan yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Tanggal 1 Mei 2014 terjual sebanyak 3.000 lembar dengan harga penjualan bersih yaitu 290.796.000. Maka, dis-agio yang timbul dari penjualan obligasi tersebut adalah 300 juta dikurang 290.796.000, maka hasilnya adalah 9.204.000. Jumlah tersebut haruslah diamortisasikan dalam masa 59 bulan. Amortisasi dis-agio tiap bulannya yaitu 9.204.000 dibagi 59, maka hasilnya adalah 156.000. Maka jurnal untuk amortisasi dis-agio tanggal 31 Desember 2014 yaitu beban bunga obligasi di debit sebesar 1.248.000 dan agio obligasi di kredit sebesar 1.248.000. 1.248.000 ini dihasilkan dari 156.000 dikali 8 bulan. 8 bulan sendiri didapat dari tanggal obligasi yaitu 1 April sampai dengan 31 Desember 2014. Berikut ini adalah perhitungannya. Pertama, diketahui nilai nominal sebesar 100.000, lalu bunga nominal sebesar 8% per tahun, atau karena 2 kali pembayaran dalam setahun, maka bunga menjadi 4%. Jangka waktu yaitu 5 tahun, karena pembayaran 2 kali dalam setahun, maka pembayaran bunga menjadi 10 kali. Bunga efektif yaitu sebesar 10%, karena setahun membayar 2 kali, maka bunganya adalah 5%. Lalu untuk mencari kas yang dibayarkan dapat menggunakan rumus nilai nominal dikali bunga nominal dikali proporsi pembayaran, yaitu 100.000 dikali 8% dikali 6 dibagi 12. Hasilnya adalah 4.000. Sedangkan nilai kas sekarang dapat dicari dengan nilai nominal dikali 1 ditambah I pangkat minus N, yaitu 100.000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat minus N, yaitu 100.000 dikali 0,613913, hasilnya adalah 61.391. Lalu untuk nilai bunga sekarang dapat dicari dengan nilai nominal dikali I di sini adalah bunga nominal, dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N, dibagi I di sini adalah bunga efektif, yaitu 100.000 dikali 0,04 dikali 1 dikurang 0,61391 dibagi 0,05, yaitu 4.000 dikali 7, 72174, hasilnya adalah 30.088,96. Lalu nilai kas sekarang dan nilai bunga sekarang dijumlahkan, hasilnya adalah 92.278. Selisih diskonnya yaitu dicari dengan 100.000 dikurang 92.278, hasilnya adalah 7.722. Berikutnya adalah ayat jurnal untuk 1 Januari 2001, yaitu kas di debit sebesar 92.278, hutang obligasi di kredit sebesar 92.278. Lalu ada ayat jurnal untuk pembayaran bunga pertama, yaitu beban bunga obligasi di debit sebesar 4.614, hutang obligasi di kredit sebesar 614, lalu kas di kredit sebesar 4.000. Lalu untuk mencatat beban bunga akrual pada 31 Desember 2001 dapat dilakukan dengan beban bunga obligasi di debit sebesar 4.645, hutang bunga obligasi di kredit sebesar 4.000 dan hutang obligasi di kredit sebesar 645. Yang kedua merupakan contoh untuk amortisasi premi. Jika investor ingin menerima suku bunga sebesar 6% atas terbitan obligasi, maka mereka akan membayar sebesar 108.530 atau premi sebesar 8.530. Maka perhitungannya adalah diketahui nilai nominal sebesar 100.000, bunga nominal 8%, jangka waktu 5 tahun, dan bunga efektif 6%. Maka untuk mencari nilai sekarang yaitu nilai nominal dikali 1 ditambah I pangkat minus N, yaitu 100.000 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat minus 10.
yaitu 100.000 dikali 0,744094 hasilnya adalah 74.409. Lalu untuk mencari nilai bunga sekarang, dapat menggunakan rumus nilai nominal dikali I dikali 1 dikurang 1 ditambah I minus N dibagi I bunga efektif. Yaitu 100.000 dikali 0,04 dikali 1 dikurang 0,74094 dibagi 0,03. Yaitu 4.000 dikali 7,72174 hasilnya adalah 34.121. Lalu nilai kas sekarang ditambah nilai bunga sekarang sama dengan 74.409 ditambah 34.121 hasilnya adalah 108.530. Lalu untuk menghitung selisih premi yaitu dengan 100.000 dikurang 92.278 hasilnya adalah 7.722. Berikut ini disajikan schedule untuk amortisasi selama 5 tahun. Lalu untuk jurnalnya adalah penerbitan pada tanggal 1 Januari 2001. Kas di debit sebesar 108.530, lalu hutang obligasi di kredit sebesar 108.530. Lalu pencatatan untuk pembayaran bunga pertama yaitu dapat dicatat dengan beban bunga obligasi di debit sebesar 3.256, hutang obligasi di debit sebesar 744 dan kas di kredit sebesar 4.000. Berikutnya adalah penyajian hutang jangka panjang pada neraca. Dalam suatu perusahaan, untuk melaporkan kewajibannya diperlukan laporan dengan bentuk neraca. Kegunaan dari neraca itu sendiri adalah untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar penerbit obligasi kepada investor pada saat jatuh tempo. Berikut adalah contoh laporan neracanya, yaitu hutang obligasi dikurang diskon lalu ditambah dengan premi yang belum diamortisasi. Hasilnya menjadi nilai buku bersih hutang obligasi. Lalu untuk penyajian pada laporan neracanya, PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek disajikan lebih dulu daripada kewajiban jangka panjang. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek, maka diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Kedua, yaitu jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali jika penarikan itu dipenuhi dengan aktiva lain selain aktiva lancar. Berikut ini adalah contoh dari laporan neraca untuk penyajian hutang jangka panjang. Pelunasan hutang juga dapat dilakukan dengan pertukaran aset atau sekuritas, di mana kreditor harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Lalu debitur mengakui sebagai keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Sebagai contoh, untuk jurnalnya dapat ditulis sebagai berikut. Wesel bayar ke Bank A di debit sebesar 500 miliar, kerugian pelepasan apartemen di debit sebesar 150 miliar. Lalu kreditnya adalah apartemen sebesar 550 miliar dan keuntungan pelunasan hutang 100 miliar. Ada juga pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut. Pertama, pengurangan suku bunga nominal. Kedua, perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang. Ketiga, pengurangan nilai nominal utang. Dan terakhir, pengurangan atau penangguhan accurate interest. IFRS mengharuskan modifikasi untuk diperhitungkan sebagai pelunasan wesel lama dan menerbitkan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Lalu berikutnya terdapat pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo atau pelunasan hutang lebih awal. Jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan atau penebusan sebelum jatuh tempo termasuk premi call dan biaya perolehan kembali disebut sebagai harga perolehan kembali.
Kelebihan jumlah tercatat neto di atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pelunasan. Kelebihan harga perolehan kembali di atas nilai tercatat neto obligasi adalah kerugian dari pelunasan, atau dapat disimpulkan sebagai berikut. Harga reakuisisi lebih dari nilai buku bersih, maka dapat disebut rugi. Harga reakuisisi kurang dari nilai buku bersih, maka dapat dikatakan sebagai untung. Pada saat reakuisisi, premi atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Sebagai contoh yaitu, pada tanggal 1 Januari 2013, PTD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta, suku bunga 8% semi-anuali, dan periode jatuh tempo 4 tahun, dengan suku bunga pasar adalah 10%. Present value nilai nominal yaitu 500 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 8. Hasilnya adalah 338.419.681. Yaitu present value untuk pembayaran kupon adalah 20 juta dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,05 dikurang 8 dibagi 0,05. Hasilnya adalah 129.264.255. Hasil tersebut dijumlahkan menjadi present value atau harga jual obligasi, yaitu 467.683.936. Lalu berikut ini adalah schedule untuk amortisasi tersebut. Lalu 2 tahun setelah tanggal penerbitan yaitu 1 Januari 2014, PTD menarik seluruh obligasi pada 101 dan membatalkannya. Hasil reakuisisinya adalah 500 juta dikali 1,01 yaitu 505 juta. Nilai buku obligasi yang ditebus yaitu 482.270.247. Maka perusahaan mendapatkan kerugian pelunasan obligasi yaitu sebesar 22.799.753. Lalu PTD mencatat penarikan dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Hutang obligasi di debit sebesar 48.270.247. Kerugian pelunasan obligasi di debit sebesar 22.729.753 dan kas di kredit sebesar 505 juta.